Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Kalau kita mau mendapatkan keberkahan keselamatan hidup, maka ini adalah momentum yang paling tepat, momentum yang paling jitu, yang paling dahsyat, yang dapat mengangkat segala kesulitan rumah tangga kita, kehidupan kita. Allah katakan, inna fatahna laka fatham mubina. Kami akan berikan kepada engkau ya Muhammad kemenangan yang nyata. Artinya siapapun yang melibatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya, maka kehidupannya akan dijadikan kehidupan yang selamat dan berkah. Ya Rabbana ya Karim, ya Siapapun yang memperbanyak salawat pada Nabi Muhammad akan jadi orang yang beruntung. Salawat pada Nabi satu-satunya amalan yang tidak akan ditolak oleh Allah, walaupun riya. Ya mohon maaf, kalau ada orang sholat di videoin pakai kamera, ditaruh di YouTube, riya nggak? Diterima? Kagak bakal diterima. Tapi kalau ada orang suaranya bagus, dia salawatan sama Nabi, taruh di YouTube, riya nggak? Riya pengen dilihat orang. Tapi diterima nggak salawatnya? Terima, biar kata riya. Ini kata ulama loh. Kenapa kita memperingati Maulid Nabi? Tujuannya adalah negara syama'il Nabi. Kita baca syama'ilnya Nabi supaya kita amalkan, terapkan dalam kehidupan kita. Ya Rabbana ya Karim, Ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat jawab salamnya. Saya doain yang paling semangat Allah kasih duitnya banyak. Semangatan aminnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang kalau urusan duit semangat ya. Alhamdulillah Maulana al-Karim wa khaliquna al-azim alladhi laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadika al-jari wajma'na bihi ya Rabb, wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur, amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita, kekasih kita, panutan kita dan teladan kita, pemimpin kita, kecintaan kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Yang kita hormati, kita muliakan para habaib, para alim ulama, para kiai, para sepuh, para tokoh masyarakat yang hadir bersama, para pemerintah. Yang mohon maaf saya tidak bisa sebut nama-nama satu persatu, karena yang pertama saya belum hafal nama-namanya. Yang kedua panitianya juga nggak nulisin buat saya. Yang ketiga sayanya juga lupa minta. Jadi harap dimaklum, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan cinta kita. Kita doakan
guru-guru kita semua Allah beri panjang umur, sehat afiat. Wabil khusus hadir bersama akhina fillah Al-Habib Al-Mahbub Al-Habib Ali bin Mustafa Al-Attas, Habib Ali Zainal Abidin bin Mustafa Al-Attas, yang tadi sudah memberikan nasihat wasiatnya untuk kita. Semoga Allah beri panjang umur, Allah beri sehat afiat. Habib Bagir Segaf, semoga Allah beri panjang umur, sehat afiat. Ustaz Sufyan dan para asatidah lainnya. Wabil khusus guru kita, murabi kita, pembimbing kita, Al-Ustaz Muhaimin, semoga Allah panjangkan umur beliau, disehatkan badannya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala bentuk perjuangan dakwahnya, terus membimbing anak-anak kita mengenal Allah, mengenal Rasulullah, dan semua jamaah yang hadir Allah panjangin umurnya. Ya Rabb, barakah maulid, Allah kasih kita semua sehat badan. Kalau ada yang sakit, Allah beri kesembuhan, keafiatan. Mudah-mudahan barakah maulid, Allah buka pintu rizki untuk kita. Allah mudahkan segala urusan kita. Allah kabulkan segala hajat-hajat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, malam ini kita memperingati maulidnya Nabi Muhammad SAW. Pertama, nasihat dari guru kita Habib Ali udah cukup. Kalau saya sebenarnya debu di antara air. Ada pepatah bahasa Arab. Pepatahnya gini, la itrata ba'da arus. Tidak ada minyak wangi yang lebih wangi daripada minyak wanginya pengantin. Karena pengantin kalau pakai minyak wangi dari ujung pala sampai ujung kaki disemprotin semua. Artinya yang disampaikan oleh guru kita Habib Ali udah minyak wangi. Nah kalau saya cuma minyak angin, paling darurat dipakainya kalau sakit perut. Jadi sebenarnya udah cukup. Cuman karena imtithal amr, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semua. Malam ini kita memperingati maulid Nabi. Teringat saya punya kakek, dulu dijulukinya Mufti Betawi, Al-Habib Uthman bin Abdullah bin Aqil bin Umar bin Yahya. Kalau orang dulu terkenal pengarang kitab Sifat 20. Beliau ada satu kitab namanya Al-Adab Syar'iyyah fi Qiraati Maulid Khairil Bariyah. Beliau katakan ada 3 tujuan kenapa kita memperingati maulid Nabi. Dari 3 tujuan ini kita sadar bahwa kapan saja memang kita dianjurkan memperingati maulid Nabi Muhammad. Nanti disebutkan yang 3 tujuan. Tapi kita garis, kenapa kita memperingati maulid Nabi? Padahal bulan ini sudah mau masuk bulan Rajab, Jumadil Akhir. Tapi kita memperingati maulid Nabi masih. Dan bahkan di dalam Sahih Muslim, Nabi itu setiap hari Senin berpuasa. Ditanya, ya Rasulullah, limadza tasuma yaumal itsni? Wahai Rasulullah, kenapa puasa hari Senin? Dijawab oleh Rasulullah, li'anna yaumal itsnin yaum fihi wulidtu. Karena hari Senin hari saya dilahirkan. Jadi Nabi puasa setiap Senin karena hari kelahirannya. Setiap Senin itu seminggu sekali, sebulan sekali, apa setahun sekali? Senin itu seminggu sekali apa sebulan sekali? Seminggu sekali. Tiap minggu Nabi puasa memperingati maulidnya, berarti tiap minggu Nabi maulidan. Makanya nggak ada alasan untuk kita nggak boleh baca maulid kapan aja. Kata Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, walau anna amilna kulli yaumin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Kalau mau tiap hari kita memperingati maulid Nabi, udah kewajiban kita. Kita maulidan. Makanya malam ini kita maulid, walaupun bulan maulid udah lewat. Mau besok, lusa, mau bulan Rajab, bulan Syaban maulid, boleh. Mau Ramadan juga bulan maulid, boleh. Mau baca maulid, boleh. Nah, kenapa dengan 3 tujuan ini kita baru sadar kenapa kita harus memperingati maulid Nabi, baca maulid. Ya Masya Allah, malam ini saya lihat senang semuanya nih.
Seneng ibu ya? Yang hadir seneng semuanya, luar biasa. Bapak-bapak seneng sampai pisang pada habis. Ibu-ibu seneng luar biasa. Ya bu ya, sampai duduk yang tadinya besila sampai melonjor. Ada lagi sebagian nyender sama tembok, pahalanya bagi dua ada sama tembok. Yang bocah senengnya luar biasa, saking senengnya kita ngomong dia pada ngomong juga. Untung aja kagak main lato-lato dia. Kan lucu aja kalau maulid ustaznya ceramah kata-kata. La haula wala quwwata illa billah. Ya seneng memperingati maulid Nabi Muhammad. Nih 3 tujuan kita memperingati maulid Nabi. Pertama, kata saya punya kakek, ta'ziman lin Nabi Muhammad. Untuk kita mengagungkan Nabi kita Muhammad. Jadi maulid Nabi ini mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi. Mohon maaf, bukan Nabi mulia karena kita muliain, bukan. Nabi sudah mulia haknya. Tapi kita yang lagi pengen numpang mulia karena kita memuliakan Nabi Muhammad. Makanya sampai ada ulama mengarang qasidah, dia bilang bukan qasidah saya muji Nabi, tapi qasidah saya jadi mulia karena yang saya puji Nabi Muhammad. Kayak kita nih numpang mulia, tadi udah disampaikan, kita jadi mulia karena kita umatnya Nabi Muhammad, numpang mulia karena Nabi. Kayak kita memperingati maulid Nabi, guru kita ngajak kita nih semuanya bikin maulid. Usahain misalkan tiap tahun masjid Majelis Miftahul Hidayah bikin maulid tiap tahun. Kenapa? Karena kita memuliakan Nabi supaya kita jadi orang-orang mulia. Saya kasih contoh, saya pernah ke Kalimantan Selatan. Di sana ada guru terkenal namanya Guru Sekumpul. Itu luar biasa Pak, Bu. Itu hampir semua rumah di Kalimantan Selatan ada fotonya. Jangan di Kalimantan Selatan, sampai di Jakarta, di Depok, di mana ada yang majang fotonya. Saya pernah tanya, kenapa kok ini orang bisa mulia ya? Sampai semua orang cinta, semua rumah ada fotonya. Saya ke Kalsel, saya ke Kaltim, saya ke Kalbar, ada. Pertanyaannya, kenapa ini orang jadi mulia? Karena beliau selalu memuliakan Nabi Muhammad. Dakwah nyampein pujian buat Nabi, baca maulid Nabi, sampai beliau mengenalkan maulid Simtuduror di sana. Allah muliakan. Nggak jauh-jauh di kita nih, Jabodetabek. Dulu ada almarhum, saya punya guru namanya Habib Mundir. Siapa yang nggak kenal? Kalau bikin pengajian ratusan ribu yang hadir di Monas. Umur 40 tahun meninggal, semua orang kenalin. Kok bisa ini orang diangkat mulia derajatnya sama Allah? Sebab apa? Sebab beliau selalu menyampaikan dakwah memuliakan Nabi kita Muhammad. Jadi ngikutan mulia. Kayak kita juga nih, semua yang dakwah, yang ngajar, ustadz, kiai, kita jadi mulia karena siapa? Karena yang kita bawa ajaran Nabi Muhammad. Karena Nabi kita Muhammad. Jadi numpang mulia, kita numpang mujur. Dan memang sudah seharusnya kita memuliakan Nabi kita Muhammad. Kita umat harus memuliakan Nabinya. Ta'zim, dan itu penting, rasa memuliakan, rasa hormat penting. Hancur manusia kalau nggak punya rasa hormat, nggak punya rasa memuliakan. Sama Allah, nggak memuliakan Allah, sama Nabi, nggak memuliakan Nabi, hilang khusyuk dalam hatinya. Ya mohon maaf, zaman kita sekarang banyak orang hilang rasa hormat. Sama Allah aja nggak hormat, sama Nabi Muhammad nggak hormat. Berapa banyak orang-orang sekarang berani bercandain nama Allah, dibercandain, nama Nabi dibercandain. Namanya nggak ada ta'zim. Dulu Al-Imam Al-Bukhari itu kalau mau nulis hadis Nabi, mandi dulu, wudhu dulu, pakai baju yang bagus, pakai minyak wangi. Al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, ada orang datang, ya Imam saya mau nanya hadis, tunggu bentar, mandi dulu, ambil air wudhu, pakai baju yang baru, pakai minyak wangi, baru bilang Bismillahirrahmanirrahim, qala Rasulullah SAW. Mau baca hadis sampai memuliakan begitu. Sampai ditanya sama muridnya, hei Imam, emang mau baca hadis harus begini, harus mandi, harus pakai baju yang paling bagus? Apa kata Imam Malik? Saya pernah berjumpa dengan orang yang jauh lebih daripada ini. Saya berjumpa dengan orang yang baru disebut nama Nabi Muhammad, dia menangis, sampai kita kasihan ngelihat dia menangis. Kita sekarang nyebutin nama Nabi dipakai buat bercanda, ya Allah. Makanya mohon maaf, anak muda mau bercanda boleh, tapi jangan bawa agama ya.
Jangan. Mau jadi pelawak boleh, mau stand up, mau apa terserah lu dah. Tapi jangan pernah sekali-kali bawa apalagi nama Allah, nama Rasulullah, harus ada ta'zim. Banyak tadi Habib Ali bilang kita nggak ngelihat Nabi maulid karena mohon maaf kita maulid kadang-kadang rasa ta'zimnya juga nggak ada. Perlu loh. Rasa ta'zim, rasa hormat sama orang tua, sama guru, itu namanya rasa hormat. Hancur kita punya budaya kalau apa rasa hormat udah hilang. Saya kemarin sholat Jumat Pak di satu masjid berapa waktu lalu, masjidnya gede. Khutbah saya di situ. Dari pertama naik khutbah ini bocah, masya Allah, dia pada bercanda di atas, sampai suaranya kenceng, sampai selesai sholat masih bercanda. Lah sholat, saya lagi baca Fatihah, gedebuk di atas. Rapi sholat, saya baca zikir, Fatihah, ambil mic, saya ngomong gini, Pak, mohon maaf ya, ini bapak-bapak yang sholat Jumat. Ini anak-anak yang di atas nih, anak-anak kita semua. Mohon maaf, kalau sama Allah aja nggak ada rasa ta'zim, nggak ada rasa hormat, nggak ada adab, bagaimana sama kita orang tuanya? Nah ini rumahnya Allah loh, ini masjid. Makanya bapak besok kalau sholat Jumat bawa anak-anaknya pegangin. Jangan dikasih kongko sama temannya, jangan. Udah kumpul berlima, udah bercanda dia. Jangan berlima, berdua dia berantem. Betul apa salah saya ngomong? Makanya jangan. Kenapa? Kita harus ngajarin anak-anak kita rasa ta'zim. Hormatin ini khutbah Jumat. Khutbah Jumat wajib didengar. Gak boleh kita main-main. Apalagi ngobrol. Kalau dulu orang tua kita selalu tuh pas megang mimbar tongkat mimbar sebelum ngasih ke khotib bilang ansitu wasma'u wa ati'u, dengarkan, diam, jangan bicara. Kalau ansit faqat lagha, yang bilang diem, ada temannya bercanda lagi khutbah Jumat dia ngobrol, ngomong gitu aja, Jumat hilang. Faqat lagha, paman lagha fala Jumatalah, sia-sia. Terus sekarang masya Allah nggak bocahnya ngobrol, bapak-bapaknya ngobrol lagi khutbah. Nggak bapak-bapak, anak muda main handphone, dia mabar. Lagi khutbah dia main handphone, nggak boleh. Nggak boleh, Beb, nggak boleh, udah. Lah megang tasbih aja nggak boleh, dengerin khutbah, dengerin. Ini syariat loh, ini penting, bukan bercanda saya. Penting kita memuliakan. Karena khutbah Jumat itu darajatus salat, derajatnya seperti salat. Badalan rakaatin kata ulama, ganti daripada 2 rakaat salat zuhur. Jadi mohon maaf, ilmu nih dari majelis Miftahul Hidayah mulai sekarang yang laki jangan ngobrol rasa ta'zim. Ini kadang-kadang ya Allah rasa memuliakan hilang. Sampai kadang-kadang guys saya sholat Jumat masuk ke masjid anak muda, masya Allah sholat Jumat pakai baju gambar tengkorak. Ada lagi gambar kelabang. La haula wala quwata illa billah. Pakai baju yang rapian. Malah Jumat sunnah putih-putih. Jumat sunnah putih-putih. Ini hijau-hijau. Kalau Jumatan jangan dipakai. Lebaran mah boleh. Majelis nggak apa-apa. Jumat putih-putih yang bagus. Sunnah kita hidupkan. Ini namanya ta'ziman, mengagungkan, memuliakan. Makanya kita memperingati Maulid Nabi, belajar memuliakan. Pulang dari sini mudah-mudahan kita punya rasa memuliakan, rasa hormat. 2, tujuan dari Maulid Nabi, iktsarus shalah 'ala Nabi, kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Kadang mohon maaf nih ya, kalau nggak ngaji kayak begini kita lupa salawat. Malam-malam begini lagi asyik nonton sinetron, apalagi ibu-ibu. Ya, betul nggak? Belum tentu kita lagi salawatan, karena kita ngaji aja ini malam kita salawatan. Makanya dibuat Maulid Nabi supaya kita memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad. Makanya yuk hasilkan dari Maulid Nabi kita perbanyak salawat pada Nabi Muhammad. Dan gak bakal rugi. Siapapun yang memperbanyak salawat pada Nabi Muhammad akan jadi orang yang beruntung. Salawat pada Nabi satu-satunya amalan yang tidak akan ditolak oleh Allah. Walaupun riya. Ya mohon maaf, kalau ada orang sholat di videoin pakai kamera, ditaruh di YouTube, riya nggak? Diterima? Kagak bakal diterima. Tapi kalau ada orang suaranya bagus, dia salawatan sama Nabi, taruh di YouTube, riya nggak? Riya pengen dilihat orang. Tapi diterima nggak salawatnya? Terima, biar kata riya. Ini kata ulama loh. Makanya ayo kita banyakin salawat pada Nabi kita Muhammad. Yang ketiga, yang paling penting. Kenapa kita memperingati Maulid Nabi? Tujuannya adalah negara syama'il Nabi. Kita baca syama'ilnya Nabi
supaya kita amalkan, terapkan dalam kehidupan kita. Tadi kita dengarkan kisah Nabi, akhlak Nabi, kemuliaan Nabi. Ayo praktekkan dalam hidup kita, amalkan, hidupkan. Makanya saya pesan pada semua yang hadir nih, satu pesan saya, pulang dari sini dan mulai dari sekarang, mari sama-sama kita pakaikan diri kita, istri kita, anak kita, pakaian akhlak Nabi kita Muhammad. Saya sebut kata pakaian ya. Kata pakaian ini artinya kiasan. Bukan maksudnya pakaian itu sorban, imamah, jubah, bukan. Karena nggak mungkin kita pakaiin istri kita jubah, pakaiin imamah, betul nggak? Maksudnya terapkan, ajarkan, bimbing, arahkan keluarga kita dan terutama mulai dari diri kita. Ayo kita amalkan akhlaknya Rasulullah SAW. Karena akhlak Nabi yang menyelamatkan kita. Akhlak Nabi yang harusnya kita amalkan. Sampai Nabi mengatakan, bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu paling penting di atas segalanya. Sampai dulu muridnya Imam Malik bilang, saya belajar dengan Imam Malik 20 tahun. 18 tahun belajar akhlak, 2 tahun belajar ilmu. Waktu meninggal Imam Malik, saya nyesel, andal saya bisa balikan waktu, saya 20 tahun mau belajar akhlak semua. Kenapa? Karena waktu meninggal Imam Malik, akhlaknya juga pergi. Innamal umamul akhlaq ma baqiyat fa in hum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Umat-umat yang berakhlak itu nggak akan tersisa. Kalau satu persatu pergi, maka akhlaknya juga ikut Berapa banyak kita lihat akhlak-akhlak orang tua dulu yang sekarang nggak dipakai sama anak-anak kita. Akhlak mulai pergi satu persatu, akhlak orang-orang soleh mulai pergi. Jangan sampai ini tidak tersisa. Justru adanya pengajian, adanya majelis seperti ini supaya menyampaikan akhlak, supaya nanti anak cucu kita menjadi orang-orang yang berakhlak. Dan mohon maaf saya sebutkan, akhlak adalah yang menyelamatkan kita. Nih, kalau semua yang hadir di sini nih, ini kurang lebih saya lihat jamaahnya ada 3.000 orang. Kurang lebih, kurangnya lebih banyak. Banyak ini, Masya Allah. Ini kalau dari semua yang hadir, satu kelurahan aja nih, Masya Allah. Semua pulang dari sini berakhlak seperti akhlaknya Nabi Muhammad, indah. Andai semua umat Nabi Muhammad berakhlak seperti akhlaknya Nabi Muhammad, indah hidupnya. Jangankan semua, kita aja yang sekampung, kita berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah, maka kehidupan kita indah. Seakan-akan kita hidup di kampung, yang kampung ini maknanya seperti surga sebelum kita masuk surga. Orang kalau sekampung ngamalin akhlak Nabi jadi kampung surga. Sekampung nggak ada yang pendendam, nggak ada yang pembenci, nggak ada yang pemarah. Indah apa enggak? Saling membantu, saling menolong, akhlaknya baik. Jangankan semua, satu dari 2 yang hadir. Karena saya yakin nggak semua yang hadir dengerin ceramah saya. Ada sebagian yang saya lagi ceramah, dia ceramah juga lagi ngobrol. Ada sebagian saya ceramah, dia mainin handphone. Betul apa enggak? 1 dari 2, setengah dah, 1 banding 2. 1 banding 2 dari yang hadir majelis maulid malam ini, kita pulang bawa akhlak Nabi Muhammad ke rumah-rumah kita. Bohong kalau dengan kita terapkan itu tidak ada perubahan. Pasti ada perubahan dalam diri kita atau lingkungan kita. Orang ngamalin akhlak Nabi turun rahmat Allah. Pasti. Nih saya sebut ya. Dulu ada satu orang soleh namanya Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini akhlaknya mulia. Punya tetangganya orang Yahudi jahat. Malik bin Dinar miskin. Saking miskinnya itu rumahnya temboknya retak-retak, bolong-bolong. Tetangganya orang Yahudi jahat, saking jahatnya itu sampai kotoran kamar mandinya, sepitengnya sengaja dibuang ke arah rumahnya Malik bin Dinar, masuk lewat temboknya yang bolong supaya membasahi lantai rumah. Tapi Malik bin Dinar nggak pernah marah. Akhlaknya mulia. Tiap hari cuman bersihin najis, dibersihin. Nggak marah, nggak kesel. Sampai kapan? Berlarut-larut, bertahun-tahun. Sampai orang Yahudi capek sendiri. Sampai datang ke rumahnya Malik bin Dinar. Makanya saya pesen ya, Bapak Ibu, anak muda, kalau ada orang jahat sama kita, biarin. Ada orang suka ngomongin kita di belakang, biarin. Ada orang suka ngejelekin kita di belakang, biarin. Ntar juga capek sendiri. Lagian juga jahat sama kita pakai modal gondok, modal kesel dia. Betul apa salah? Nabi gak pernah balas. Orang jahat sama Nabi banyak, gak pernah dibalas sama Nabi. Capek orang Yahudi ngomong, ya Malik, ada itu kau sabar ta'aliyah. Hei Malik, saya nyakitin kamu, tapi kok kamu sabar sama saya? Apa jawabannya Sayyidina Malik bin Dinar?
Kata Sayyidina Malik bin Dinar, saya teringat ada satu pesannya Rasulullah. Rasulullah mesen, nih orang yang mengembalikan hidupnya ngikut Rasulullah, nggak mau ngikut yang lain, nggak, bukan ngikut artis, ngikutnya Nabi Muhammad. Kata Sayyidina Malik bin Dinar, saya ingat Rasulullah pernah bersabda, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa orang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka muliakanlah tetangganya. Saya orang miskin, saya nggak bisa muliain kamu, nggak bisa ngasih kamu sesuatu, tapi dengan saya tidak membalas kejahatanmu, ini cara saya memuliakan kamu. Satu, Malik bin Dinar berakhlak mulia. Orang Yahudi tadi nggak berakhlak mulia. Apa Allah nggak turunin rahmat? Apa Allah nggak turunin hidayah? Diturunkan hidayah, orang Yahudi ini masuk Islam di tangannya Malik bin Dinar. Sebab akhlak. Ya mohon maaf saya sebutin, kebanyakan orang masuk Islam bukan karena perang, tapi karena akhlak yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad. Ini penting loh. Makanya ayo kita sebarkan akhlak, sampaikan akhlak. Contoh kedua, dulu ada satu ulama besar namanya Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Kalau ini terbalik, dia kaya, punya tetangga orang Yahudi miskin. Sayyidina Abdullah bin Mubarak ini alim loh, kaya, saudagar. Jasanya selalu kita pakai. Bapak ibu anak muda kalau ngaji buka Quran pasti di awal surat ada basmalah. Ini pendapatnya Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Beliau berpendapat basmalah itu ayat setiap surat, walaupun tidak dicantumkan dalam bagian ayat surat tersebut, tapi pasti setiap awal surat ditulis basmalah kecuali surat Al-Bara'ah. Itu saja enggak. Sayyidina Abdullah bin Mubarak punya tetangganya orang Yahudi. Orang Yahudi ini miskin, tapi Sayyidina Abdullah bin Mubarak baiknya luar biasa. Sampai apa gini? Itu Sayyidina Abdullah bin Mubarak kalau istrinya masak, tetangganya orang Yahudi dibagi. Padahal non muslim loh, dibagi. Bukan hanya itu saja. Sampai kalau beli baju lebaran, orang Yahudi tetangganya dibeliin anaknya. Beliin buat anaknya, dibeliin anaknya. Kira-kira orang sini ada nggak yang begitu? Sama tetangga gitu. Jangan kan non muslim, sama non muslim aja tetangga lebaran nggak punya ketupat, masa bodoh. Betul nggak? Jangan Pak, jangan Bu. Nggak ada yang ngajarin kita buruk sama tetangga. Nggak ada. Nabi nggak pernah ngajarin kita berbuat buruk, berbuat jelek, nggak pernah. Makanya saya bingung kalau ada orang kita jahat sama tetangga. Sampai kadang-kadang ada orang ngomong, saya ajak makan, gimana pedesnya nih nasi kebuli? Mana ada nasi kebuli sambalnya pedes tuh. Enggak Beb, tenang aja, ini mah pedes nggak seberapa, masih pedesan omongan tetangga lah. Emang tetangganya ngomong apa sih ini? Sampai pedes banget. Ya mohon maaf Pak, Bu, siapa yang ngajarin kita begitu sama tetangga? Jangan. Nabi nggak pernah ngajarin kita berbuat buruk sama tetangga, nggak pernah. Nggak ada gitu aja. Lihat Pak. Sampai pernah suatu hari ini orang Yahudi punya hutang mau jual rumahnya. Karena rumahnya nempel dengan Abdullah bin Mubarak, dia nawarin, ya Abdullah saya mau jual rumah nih. Dalam fikih aja ada namanya haqqus syuf'ah. Kalau rumah nempel, nawarin sebelahnya dulu. Kali mau diluasin rumahnya, mau beli. Ditanya sama Abdullah bin Mubarak, kenapa mau dijual? Kamu nggak betah tinggal di sini jadi tetangga saya? Mungkin ada keluarga saya buat jahat sama kamu atau buat sesuatu? Enggak. Saya mau jual karena saya punya hutang sama orang. Saya harus gantikan hutangnya. Dan nanti sisanya mungkin saya beli rumah yang kecil atau saya sewa rumah. Sayyidina Abdullah bin Mubarak bilang, mau dijual berapa? Saya mau jual 1000 dinar. Tunggu sebentar ya. Masuk ke dalam rumahnya, ngambil uang 1000 dinar, itu langsung dikasih. Ini uang 1000 dinar buat kamu ya, hadiah. Tapi kamu jangan pindah. Kamu biar tetap di sini jadi tetangga saya ya. Baik nggak akhlaknya? Lewat berapa bulan ini orang Yahudi mau jual lagi rumahnya, tapi malu mau ngomong sama Abdullah bin Mubarak, takut dibantuin lagi. Dia ngomong sama tetangga yang lain, tetangga saya mau jual rumah saya nih. Kata tetangga yang lain, mau dijual berapa? Saya mau jual 2000 dinar. Lah tetangganya kaget, lah naik. Perasaan baru berapa bulan lalu saya dengar kamu mau jual 1000 dinar, sekarang kok 2000? Tunggu dulu kata dia. Saya mau jual 2000 dinar. 1000 pertama harga rumah. 1000 kedua harga kalau kamu beli rumah ini, kamu bisa dapat tetangga yang paling baik di dunia. Nggak bakal dapetin tetangga lebih baik dari Abdullah bin Mubarak. Sampai tetangganya dijual sama dia Pak. Hebat ya, luar biasa ya. Ya otaknya jalan katanya ya. Bingung deh otaknya jalan. Emang punya kaki dia.
Tuh. Sampai ke telinga Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak lagi di pasar, lagi transaksi. Abdullah, tetangga kamu orang Yahudi mau jual rumahnya itu. Mau jual berapa? 2.000. Ya udah dah. Tutup tokonya, pergi langsung lari ke rumahnya. Diambil uang 2.000 dinar. Disamperin tetangganya orang Yahudi. Saya dengar kamu mau jual rumah kamu 2.000 dinar ya. Udah, jangan dijual nih. Saya kasih uang 2.000 dinar buat kamu. Jangan kamu jual rumah kamu. Jangan pindah dari sini. Biar tetap jadi tetangga saya. Kalau kamu perlu uang berapa saja bilang sama saya. Hebat nggak akhlaknya? Kira-kira di sini ada nggak yang begitu? Kalau ada saya mau tinggal di sebelahnya, Pak. Baik banget itu. Ya, luar biasa. Akhlak yang indah. Apa nggak menurunkan rahmat Allah? Allah turunkan rahmat orang Yahudi ini masuk Islam di tangannya Abdullah bin Mubarak. Sebab apa? Sebab ya mohon maaf hadirin hadirat. Berapa banyak karena ucapan kita bukan menjadikan orang semakin dekat dengan Allah. Berapa banyak perilaku kita yang kita lakukan bukan menjadikan orang semakin dekat dengan Allah. Tugas kita membawa orang dekat dengan Allah. Mengajak orang semakin dekat dengan Allah. Tugas kita mengajak orang untuk beribadah, untuk taat pada Allah. Tugas kita mengajak orang supaya jauhi maksiat yang tidak diridhoi oleh Allah. Itu tugas kita. Bukan menjadikan orang semakin jauh dari Allah karena perilaku kita. Mohon maaf saya sampaikan, berapa banyak orang di luar sana mereka nggak ngaji sama kiai kita. Mereka nggak baca Al-Quran. Mereka nggak baca hadis Nabi. Mereka nggak belajar dengan para habaib atau para kiai. Yang mereka lihat kita. Kalau kita berakhlak baik, mereka langsung bilang, oh Islam baik. Kalau kita berakhlak tidak baik, mereka langsung pukul rata, oh Islam tidak baik. Padahal kita Muslim, bukan Islam. Islam itu agama. Muslim kita penganutnya yang ngejalani. Ini orang-orang di sekeliling kita loh. Makanya saya ingin mengajak, ayo kita pulang dari sini, kita amalkan akhlak. Bohong kalau Allah nggak menjadikan perubahan. Ya mohon maaf saya sebut, banyak orang sekarang mengatakan ayo kita bawa perubahan. Perubahan apa? Siapa yang bisa merubah? Pemimpin, partai bisa merubah. Demi Allah satupun mereka tidak akan bisa merubah. Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum kecuali kaum tersebut yang merubah diri mereka sendiri. Mau pemimpinnya siapa? Kalau kita nggak berubah mah nggak bakal berubah. Mau siapa pemimpinnya juga? Emang nambah sholat kita? Ya saya mau tanya, oh, pemimpin fulan nanti tambah puasanya gitu. Oh pemimpin fulan ngaji Qurannya khatam berkali-kali gitu. Oh sholat tahajud ibu-ibu nambah gara-gara pemimpinnya fulan. Belum tentu. Kita yang merubah akhlak kita. Oh ada orang bilang pemimpin berubah. Makanya saya bingung. Mohon maaf bukan benci sama politik, enggak. Saya cuma satu punya pesan sama hadirin hadirat. Besok-besok kalau ada urusan pemilu atau apa, pilih Pak, pilih Bu, pilih Bu. Yang Bapak Ibu mau, gak usah berantem. Mau siapa aja pemimpinnya gak usah ribut, sama aja. Mau siapa pemimpinnya juga bensin naik-naik juga. Nah beneran saya mau ngomong. Nah biasa beli bensin 350.000 full, 700 kagak full-full. Sampai saya bilang nih bensin naik apa tukang yang salah? La haula wala quwata illa billah. Nyata, mohon maaf bukannya nyinggung, enggak. Intinya supaya jangan berantem, ayo akur. Mau siapa aja pemimpinnya akur. Itu mah pesan saya. Ya mohon maaf jangan sampai jadi keributan. Ayo perubahan itu datang dari diri kita. Makanya saya ajak nih jamaah Majelis Miftahul Hidayah. Mari mudah-mudahan dari Majelis Miftahul Hidayah membuka hidayah buat kita semuanya. Ayo tugas kita sekarang apa? Ayo dekatkan diri kita kepada Allah. Jadilah kita hamba Allah sebaik-baiknya hamba. Pak Bu, kita hidup sudah di akhir zaman. Di zaman kata guru saya Al-Habib Umar, gurunya Habib Ali, gurunya Ustaz Sufyan. Kata guru saya bilang zaman ini Allah lagi milih. Dipilah-pilih mana orang-orang yang betul-betul beriman, mana orang-orang yang munafik. Kita lihat sekarang berapa banyak orang bangga dengan maksiat pamer. Seakan-akan maksiat itu dilumrahkan. Mereka berusaha untuk membebaskan maksiat. Seakan-akan supaya umat Nabi nganggap maksiat itu bebas, biasa. Ini zaman kita. Boleh lihat di media sosial orang-orang yang sekarang mengumbar-ngumbar kemaksiatan. Makanya jangan bingung kalau Allah turunkan musibah. Nggak bingung saya. Di Cianjur gempa, nggak bingung. Saya lagi takutin bukan di Cianjur, takutin di tempat kita. Karena di Cianjur udah terjadi musibah gempa. Di tempat kita nih, yang maksiat udah terang-terangan. Yang orang-orang ngelakuin dosa udah terang-terangan, bangga. Kemarin masalah bola, berapa banyak orang bangga? Wow, saya semalam judi bola menang. Prancis lawan Argentina. Tuh, betul apa enggak? Tuh, bangga. Padahal kan nggak ada yang tahu dia maksiat, dia berjudi. Tapi sebab itu, ya mohon maaf, kalau orang ngelakuin dosa sendiri
sendiri, kita nih ngelakuin dosa sendiri. Allah kasih musibahnya buat kita sendiri. Kita sembunyi-sembunyi ngelakuin dosa, dikasih musibahnya buat kita. Entah kehidupan kita susah, hati sumpek aja, rezeki sulit aja, rumah tangga rusak aja. Sebab apa? Kita ngelakuin maksiat di rumah kita. Tapi kalau maksiat sudah terang-terangan, orang sudah nyata ngelakuin maksiat, terus nggak ada yang menegur, nggak ada yang mau ngasih tahu, nggak ada yang amar ma'ruf nahi munkar, tinggal tunggu Allah turunkan musibah, nggak kenal siapa dia baik atau buruk, semuanya kena rata. Saya sebutin ashabus sabt, dilarang sama Allah di hari rayanya, hari Sabtu untuk pergi berlayar. Nentang, enggak kita pergi berlayar. Golongan kedua larang, jangan berlayar, Allah udah larang. Tapi dia tetap di situ. Golongan ketiga bilang, jangan berlayar, Allah sudah larang, hari ini hari raya kita. Ketika orang tersebut pergi berlayar, maka mereka pergi. Yang ketiga pergi hijrah. Kenapa? Tahu, karena orang-orang ini sudah tidak mau mendengarkan nasihat. Tinggal apa? Tinggal Allah turunkan musibah. Betul aja, Allah turunkan musibah. Mereka yang belayar, mereka yang menegur, tapi tetap di situ, dirubah sama Allah jadi kerak semua. Kunu kiradatan khasin. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Yang saya lagi takutin di negeri kita, Pak, di tempat kita nih, yang maksiat nyata nampak. Itu kalau diturunin musibah, mohon maaf, nggak kenal siapa kita, semuanya bisa kena rata. Makanya yuk dari majelis ini mudah-mudahan membawa hidayah buat kita semuanya. Semakin banyak orang yang taat pada Allah, semakin banyak orang yang beriman, semakin banyak orang yang takwa. Amin ya Allah ya Rabbal. Pesan saya terakhir boleh? Kalau tadi ceramah saya dari awal sampai akhir kagak didengar, gak apa-apa dah. Yang ini tolong didengerin. Mulai sekarang lakukan kebaikan sekecil apapun. Walaupun senyum sama orang, akhlak baik, negur sapa. Banyak orang seneng loh kita tegur. Gimana Pak, sehat? Seneng hatinya. Bahagia dia, kita jalan, kita tegur aja. Gimana Pak, mau kemana? Seneng hatinya. Tebarkan kebaikan sekecil apapun. Kita tidak pernah tahu kebaikan apa yang bisa membawa kita masuk dalam surga. Ada perempuan, tadinya pendosa, ngasih minum seekor anjing, dia masuk surga sebab itu. Dan pesan saya, lakukan kebaikan kepada siapapun. Mau itu orang yang baik dengan kita atau tidak baik dengan kita. Kalau kita melakukan kebaikan kepada orang yang baik kepada kita, maka dia pantas menerima kebaikan. Tapi kalau kita melakukan kebaikan kepada orang yang tidak baik kepada kita, maka kita pantas melakukan kebaikan. Jadikan diri kita mantesin diri, ngelakuin terus melakukan kebaikan, supaya kita mendapatkan kebaikan dari Allah. Dan kelak nanti kita dikumpulkan bersama manusia yang paling baik di tempat yang paling baik di surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kita doakan guru kita Ustaz Muhaimin dan Majelis Miftahul Hidayah, mudah-mudahan menjadi keberkahan buat kita semua. Buat warga Ratu Jaya jadi berkah buat semuanya. Anak-anak kita biar jadi anak-anak yang soleh-solehah. Ini program panjang. Sekarang kita kagak berasa nih, anak-anak yang diajarin Iqra, diajarin Quran, nanti 10 tahun baru berasa. Yang ngaji sama guru kita kagak berasa sekarang, entar 10 tahun nanti baru berasa. Ini luar biasa, majelis seperti ini luar biasa. Insya Allah bawa keberkahan semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Saya mohon maaf, mohon izin, saya masih ada satu acara lagi nih di Klender, belum saya datengin. Masih ada Bib, masih ada. Maksa lagi ngundangnya. Saya bilang saya acara di Cipayung Depok. Enggak Bib, pokoknya dari sana ditungguin benar, tungguin. Ini tempatnya Ki Abdul Wahab, muridnya Dr. Sayyid Muhammad bin Abdul Maliki. Saya udah hampir 9 tahun kagak ketemu, makanya mau ngejar ke sana. Mohon maaf ya, mohon maaf Habib Ali ninggalin. Bukan gak cinta sama Habib Ali ya. Habib Ali Masya Allah udah seperti kakak saya. Emang kakak saya udah seperti orang tua saya. Mudah-mudahan Allah panjangin umurnya. Pak, yang di sini nih, saya mau jalan, anggap aja hantu lewat ya. Ini perjanjian, ini saya mau bikin perjanjian dulu. Ntar kalau saya jalan dia pada bangun kan kagak enak. Ini acara masih terus berjalan. Anggap aja hantu lewat ya Pak ya. Setuju apa enggak? Kalau ada yang bangun nih, anak-anak ada yang bangun atau salaman, saya doain nyampe rumah buang-buang air. Tuh, ibu udah ketawa aja. Buang-buang air artinya banyak Bu. Ini kalau dibuang artinya apa? Buang apa? Ya, jangan salah paham sama saya. Ya mohon maaf, jangan gampang marah. Kenapa saya ngomong begitu? Maksudnya biar acaranya jalan lancar. Saya pernah nulis begini Pak, di media sosial. Orang marah-marah sama saya. Saya nulis di Instagram berapa tahun yang lalu. Tulisannya gini, orang yang masih merokok haram jadi imam. Tiba-tiba Instagram saya penuh. Itu waktu sebelum saya hapus ada 1934 komentar.
Saya bilang, Masya Allah. Saya bilang, salah saya apa? Padahal kan saya nulis, orang yang masih merokok haram jadi imam. Kata masih dalam bahasa Indonesia itu sedang berlangsung lagi sambil, betul nggak? Ibu punya anak lagi di jalan, ditelepon, nak di mana? Masih di jalan, berarti lagi sambil di. Jadi ya mohon maaf, orang kalau masih merokok berarti lagi sambil merokok, boleh nggak jadi imam? Apa matiin dulu rokoknya baru jadi imam? Betul ya? Bu, nih, ibu masih makan nggak boleh sholat? Nggak boleh bu, masih makan. Habisin dulu makannya, baru sholat. Nih, sekali lagi ya, mohon maaf, bapak-bapak jangan tersinggung yang ngerokok. Pak, bapak-bapak yang ngerokok, anak muda yang ngerokok, haram merokok di mata orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.